semuanya itu sifatnya hanyalah sementara. Ustazah Dr. Di bawah mata itu adalah harta yang kita sudah hadir. harta yang kita sedekahkan. Maka pada hakikatnya sedekah itu bukanlah untuk orang-orang yang kita berikan sedekah saja, akan tetapi manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri yang insya Allah mudah-mudahan kelak di akhirat akan kita ambil kembali untuk menjadikan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ustazah Kristiana Dewi sudah hadir di Masjid At-Taqwa. Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi masuk kuping kanan langsung kita amalkan dan kita syiarkan kepada sanak saudara kita. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ahlan wa sahlan kepada Ustazah Kristiana Dewi di Masjid At-Taqwa. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Tetap ada buat jalan, Mbak. Tetap ada yang buat jalan. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah Kristiana Dewi sudah ada di depan kita. Oleh karena itu, mari kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu kajian bersama Ustazah Oki Kristiana Dewi. Kepada Ustazah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Bupati Kebumen, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Muhsinul Mubarak selaku Kabakesra Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Bapak. Sebelumnya saya mohon izin Bapak dan Ibu semuanya, saya duduk di atas. Kalau duduk di bawah khawatir tidak terlihat sampai belakang, jadi mohon izin sekali. Saya duduk di atas. Izin ya Bu. Nanti kalau duduk di bawah yang belakangnya nggak lihat. Jadi mohon izin. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Kecamatan Ayah Bapak Kiai Effendi yang diwakilkan oleh Bapak Sakam Sigit Budi Harjo. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Pak. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Ayah Bapak Haji Narso Susanto. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Dan seluruh alim ulama, tokoh masyarakat, para asatidah, para ustadzah, ibu-ibu majelis ta'lim, ibu-ibu sepuh semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas penerimaannya yang luar biasa. Mohon izin saya cerita sedikit Pak Bu. Saya kemarin baru sampai di Jogja di pagi hari dari Jakarta, lalu menuju ke Kebumen, mengisi di 4 masjid, dan hari ini adalah masjid pertama, nanti dilanjutkan ke masjid berikutnya dalam rangkaian safari dakwah.
dan saya sempat mengunjungi apa itu namanya ya, Benteng Van der Weyck ya. Dan saya tanya lagi tempat wisata di sini apa sih? Saya suka buat video-video agar orang lain di luar sana, di kota-kota lain, di tempat-tempat lain tahu bahwa Indonesia ini indah. Kebumen juga punya tempat yang indah-indah. Ada rekomendasi kah saya harus kemana di sini? Menganti. Mau foto dulu sebentar, mau buat videonya. Menganti. Nanti diantar. Apa itu? Menganti. Pantai. Oh, supaya orang tahu ternyata Indonesia tak kalah indahnya dengan luar negeri. Insya Allah mudah-mudahan. Anjir. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah SWT yang sangat penting, hari ini panitia memberikan tema kepada saya membentuk pribadi yang saleh. Tapi saya sedang ingin membahas surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Sebagian mungkin sudah pada hafal surah ini atau ayat ini, kita baca sama-sama boleh? Ibu-ibu punya Quran di tasnya atau di handphonenya? Kita baca surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang kita bahas hari ini. Jadi orang-orang beriman yang Allah masukkan ke dalam syurga Firdaus. Sudah dilihat handphonenya? Baca Qurannya bareng-bareng boleh? Baik, Al-Mu'minun 1 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul Adzim. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang ingin saya bahas pada hari ini. Saya baca artinya dulu ibu-ibu sekalian. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka, dan seterusnya. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya, serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yang akan mendapatkan syurga Firdaus yang mana mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Saya hendak membahas hal itu di hari ini. Pertama, ciri orang-orang soleh, orang-orang beriman adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ibu yang saya cintai, hidup ini adalah cerminan sholat kita. Barang siapa yang terbiasa mengakhirkan sholatnya, baik laki-laki maupun perempuan, maka bersiap-siaplah dia terlambat dalam urusannya karena terbiasa menunda-nunda. Betul ya Bu? Maka kita lihat
Hasan Al-Basri mengatakan, kalau sholat engkau anggap menjadi urusan yang sepele, maka apa urusan yang kau anggap penting? Sebagaimana kau jaga sholatmu dengan baik, maka hidupmu pun akan terjaga dengan baik. Biasanya kalau dengar adzan, kita ada dengar kalimat hayya 'alas shalah, berikutnya hayya 'alal falah. Marilah menuju sholat, marilah menuju kesuksesan, marilah menuju kemenangan. Bagaimana mungkin kita bisa minta sukses kepada Allah, kita mau menang, minta kepada Allah, sedangkan kita mengabaikan hak dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kalimat di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Orang-orang beriman itu beruntung, sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Saya mau tanya pada ibu-ibu sekalian, supaya bisa khusyuk, bagaimana caranya ibu semua? Apa yang harus kita lakukan supaya bisa khusyuk? Pertama, kok nggak ada suara? Ibu-ibu kalau biasanya bisa sholat khusyuk, apa yang ibu lakukan? Tenang dalam gerakan, betul? Kadang-kadang ibu-ibu kalau sholat nunggu iklan sinetron. Benar bu? Kok betul? Sinetron lagi seru, kan dulu sholat yang nunggu iklan. Pas iklan, dia sholat, tapi kupingnya nggak dengar terus. Bentar lagi nih. Kalau sinetronnya udah mulai, assalamualaikum, dipercepat sholatnya. Ada yang begitu nggak? Ya Allah, banyak bu. Jadi sholat nunggu iklan sinetron, benar bu? Bagaimana caranya khusyuk jadinya kalau seperti itu? Hari ini kita bahas khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu tenang, dia menunduk kepada Allah karena merasa hina. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, khusyuk itu apa? Keadaan di dalam jiwa yang nampak pada anggota badan dalam bentuk ketenangan dan kerendahan kepada Allah. Kalau sholatnya nunggu iklan, gimana ya? Allah nggak tahu bacanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar anaknya bilang, ibu sholatnya cepat-cepat banget sih bu. Ada nggak ibu tegur anaknya begitu? Anak-anak zaman sekarang udah pinter-pinter loh bu, benar nggak? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW melihat seseorang yang memainkan jenggotnya ketika sholat, terlalu banyak geraknya. Maka Rasulullah SAW berujar, seandainya hatinya khusyuk, maka khusyuk pula anggota badannya. Tenang dia dalam gerakan sholatnya, dia tenang, tidak buru-buru seperti ayam yang sedang mematuk-matuk. Maka ibu sekalian, kita lihat Rasulullah SAW adalah orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Namun ada beberapa kondisi yang tidak membuat Rasulullah kehilangan khusyuknya. Contoh, pernah nggak Rasulullah itu sholat ketika menggendong bayi? Pernah bu? Tapi tetap khusyuk. Diceritakan dalam hadis riwayat Muslim, dikatakan bahwa Umamah binti Zainab bin Rasulullah SAW pernah digendong Nabi pada saat Nabi sedang sholat. Atau dikatakan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW sholat, sedangkan Umamah binti Abil As juga anak perempuan dari putri beliau Zainab berada pada gendongannya. Ketika beliau ruku, anak itu diletakkan dan bila beliau bangun dari sujud digendong kembali. Walaupun kadang-kadang kita ini ibu-ibu, kita sholat kadang-kadang anak kita lari kesana kemarin kita gendong, tapi tidak mengurangi kekhusyuan kita. Rasulullah juga pernah sujud dengan sangat lama ibu sekalian, karena cucunya bermain-main di atas pundak beliau. Sampai-sampai para sahabat bertanya, ya Rasul, engkau ini sujud lama sekali. Apakah ada wahyu yang turun? Kata Rasulullah, tidak ada wahyu yang turun. Hanya saja cucuku ini menunggangi aku, jadi aku tidak ingin terburu-buru agar dia bisa bermain dengan puas. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Al-Hakim. Jadi Rasulullah dalam setiap keadaan anak-anaknya atau cucunya naik ke punggung beliau tetap khusyuk dalam sholatnya. Rasulullah SAW juga khusyuk dalam sholat, namun kupingnya ini tetap terus mendengar teman-teman sekalian. Jadi kita khusyuk itu bukan berarti nggak dengar juga. Dengar sesuatu yang membuat kita bisa mempercepat sholat kita. Contoh, Rasul pernah sholat dan kemudian ketika menjadi imam sholat, Rasul mendengar tangisan anak-anak. Dalam hadis riwayat Muttafaqun alaih dijelaskan, maka Rasul mempercepat sholatnya.
Tetap khusyuk. Cepat itu bukan berarti tanpa gerakan yang tenang, tanpa bacaan yang baik. Tetap gerakan yang tenang, tetap bacaan yang baik, namun dipercepat karena mendengar anak-anak menangis. Juga tetap khusyuk dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ingin khusyuk, kita bisa lihat cara sholatnya Nabi. Walaupun ada beberapa hal yang dilakukan Nabi tetap khusyuk. Dan yang paling mudah untuk kita bisa khusyuk adalah kita merasa bahwa itu adalah sholat terakhir kita. Kalau misalnya ada dokter mengatakan, Bu, sekarang jam 10:30 pagi, penyakit ibu sudah sangat parah, rasa-rasanya bertahan hanya sekian jam saja. Ada kesempatan sekian jam kita untuk hidup lah, istilahnya begitu. Pasti kita manfaatkan dengan sholat yang khusyuk, betul? Karena kita merasa itu adalah sholat terakhir kita. Pasti kita bermunajat yang khusyuk kepada Allah SWT. Gak ada lagi kesempatan kita buat beribadah kepada Allah, waktunya sedikit. Maka disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah mati dalam sholatmu, karena sesungguhnya apabila seseorang ingat mati dalam sholatnya, niscaya dia termotivasi untuk memperbaiki sholatnya. Sholatlah sebagaimana sholat orang yang tidak menyangka bahwa dia akan sholat lagi. Berhati-hatilah engkau dari sebuah perkara yang kelak engkau akan diminta pertanggungjawaban darinya. Jadi Rasulullah SAW bisa cepat sholat kita. Contoh, Rasul pernah sholat dan kemudian ketika menjadi imam sholat, Rasul mendengar tangisan anak-anak. Dalam hadis riwayat Tirmidzi Ali dijelaskan, maka Rasul mempercepat sholatnya. Tetap khusyuk. Cepat itu bukan berarti tanpa gerakan yang tenang, tanpa bacaan yang baik. Tetap gerakan yang tenang, tetap bacaan yang baik, namun dipercepat karena mendengar anak-anak menangis. Juga tetap khusyuk dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ingin khusyuk, kita bisa lihat cara sholatnya Nabi. Walaupun ada beberapa hal yang dilakukan Nabi tetap khusyuk. Dan yang paling mudah untuk kita bisa khusyuk adalah kita merasa bahwa itu adalah sholat terakhir kita. Kalau misalnya ada dokter mengatakan, Bu, sekarang jam 10:30 pagi, penyakit ibu sudah sangat parah, rasa-rasanya bertahan hanya sekian jam saja. Ada kesempatan sekian jam kita untuk hidup lah, istilahnya begitu. Pasti kita manfaatkan dengan sholat yang khusyuk, betul? Karena kita merasa itu adalah sholat terakhir kita. Pasti kita bermunajat yang khusyuk kepada Allah SWT. Gak ada lagi kesempatan kita buat beribadah kepada Allah, waktunya sedikit. Maka disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah mati dalam sholatmu, karena sesungguhnya apabila seseorang ingat mati dalam sholatnya, niscaya dia termotivasi untuk memperbaiki sholatnya. Sholatlah sebagaimana sholat orang yang tidak menyangka bahwa dia akan sholat lagi. Berhati-hatilah engkau dari sebuah perkara yang kelak engkau akan diminta pertanggungjawaban darinya. Jadi Rasulullah SAW ingatkan, kalau kita mau khusyuk dalam sholat, selain mengikuti sholat Rasul, adalah kita merasa bahwa itu adalah sholat terakhir kita. Kata Rasul dalam hadis riwayat Ahmad, apabila kamu berdiri dalam sholatmu, maka sholatlah seperti sholat perpisahan. Kalau itu sholat terakhir kita, kalau zuhur nanti sholat terakhir kita, pasti sholatnya khusyuk, pasti bacaannya tenang, gerakannya tenang. Betul Bapak sekalian? Rasulullah SAW kalau sholat itu boleh nangis nggak Bu? Kira-kira boleh nggak nangis? Boleh, tapi nangisnya nangis sama dulu. Kalau nangisnya ingat hutang, pas sholat nangisnya ingat hutang, itu namanya adalah khusyuk. Tapi sholatnya karena kita menyelami ayat-ayat yang kita baca, bergetar hati kita katakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Kita membaca ayat-ayat Quran itu kemudian menetes air mata kita, silakan saja. Tapi kalau menangisnya karena berantem sama suami misalnya ya, jadi nangis keinget-inget, atau karena hutangnya banyak udah ditagih-tagih, nangis dalam sholat nanti jadi tidak khusyuk. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi disebutkan, aku melihat Rasulullah ketika sholat pada dadanya terdengar suara air yang mendidih karena beliau menangis. Kadang-kadang kita sholat ini kita bisa menangis luar biasa karena rasa cinta kita kepada Allah SWT, karena rasa ketakuan kita yang luar biasa kepada Allah SWT. Rasa takut kita atau ayat-ayat kita baca begitu menggugah hati kita. Begitu pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khusyuknya beliau sampai beliau menangis ke akhir hayat. Kata Siti Aisyah, sesungguhnya Abu Bakar ya Rasul ketika sakit dan kemudian menggantikan sholat sebagai imam, maka orang-orang tidak akan
wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu punya ciri-ciri. Ketika disebutkan nama Allah, maka gemetar hatinya. Pernah nggak dalam kehidupan kita? Kita tidak saja ada rasa di sini. Apa yang kita baca Quran, ada ayat-ayat tertentu yang kita terasa di sini getarannya. Kalau belum merasa sama sekali, maka kita sama untuk melembutkan hati-hati kita. Orang beriman adalah ketika disebutkan nama Allah, maka gemetar hatinya. Ketika disebutkan ayat-ayat Allah, maka tambah kuat keimanannya. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, kalau membaca ayat-ayat Allah, gemetar hatinya, tambah kuat keimanannya, maka banyak yang menereskan ayat mata. Hatinya lembut, sekarang masalah itu hatinya lembut, dikasih ayat-ayat Allah kaca katanya. Benar ya? Berdoa, berkata Allah, berkaca-kaca, hatinya lembut sekarang. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Intinya dalam sholat, maka kita sadari supaya kita khusyuk. Allah sedang menghadapimu, dekat denganmu, dan Allah memandang. Kalau kita punya perasaan seperti itu, maka kita bisa khusyuk dalam sholat. Imam Ghazali mengatakan ada makna-makna atau istilah-istilah kalau kita mau sholat khusyuk, atau cara-cara kalau kita mau sholat khusyuk. Pertama adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati, mengosongkan hati dari berbagai macam hal. Jangan kita sholat jemuran bagian atas belum jadi jemuran ya. Makanannya dimasaknya udah dimasak belum ya buat suami ya. Gak hadir hatinya. Maka kalau kita mau khusyuk kita sholat hadir, hatinya hadir. Gak mikirin jemuran, gak mikirin setrikaan, gak mikirin masakan dan sebagainya. Gak mikirin utang itu. Hudurul qalbi. Kita beribadah ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Jadi itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Kita tak mau melihat Allah, maka kita tahu Allah melihat kita. Kedua adalah paham. Mau sholat khusyuk maka paham dengan makna bacaan ayat-ayat sholat itu, sehingga kita menjadi khusyuk. Misalnya ketika ibu sedang duduk itu kan ada doanya Rabbil Firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni warhamni wa'afni wa'afni. Apa artinya ibu sekalian? Rabbil Firli, ya Allah ampuni saya, warhamni saya, Rabbil Firli warhamni wajibuni. Apa? Tutupi ayat saya, warzuqni warfa'ni akan berada di saya, warzuqni berikan rezeki kepada saya, wahdi berikan petunjuk kepada saya, wa'afni wa'afni berikan kesehatan kepada saya dan maafkan saya. Kadang-kadang ada sebagian dari kita yang berkumpul dalam sholat, tapi juga tidak memahami bacaan sholat. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kita? Yang ketiga, ta'zim. Kalau khusyuk apa ta'zim? Maka adalah sama. Kalau kita betul-betul sungguh dalam gerakan, sungguh dalam bacaan, daerah hati dalam membuat yang lain. Keempat, hebat. Ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Agung, terima roja, ada harapan yang hadir dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada haya, perasaan malu kepada kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang merasa sama dengan Allah haya, kepada rasa malu kepada Allah karena sesuatu dalam sholat kita. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, menjadi orang saleh, menjadi orang beriman, salat khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada gunanya baginya. Menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya baginya. Saat ini kita sedang ada di majelis kali, tapi ada di luar sana majelis ghibah. Kerjaannya ngomongin orang terus. Tetangga kita punya mobil baru, dapat dari mana coba uangnya? Itu tetangga kita bangun rumah baru, dapat dari mana ya itu ya? Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita ini SMS, sedih melihat orang lain senang dan sukses. Senang melihat orang lain sedih. Apa itu namanya? Dengki. Betul Bu? Harusnya SMS, senang lihat orang lain senang, sedih lihat orang lain sedih, sedih melihat orang lain sedih, senang melihat orang lain senang. Harusnya begitu. Tapi kadang-kadang kita ini ya Allah benci banget deh ngelihatnya. Sok-sokan banget deh pamer-pamer, padahal dia bukan pamer, ibunya aja yang dengki.
Bener Bu? Kenapa sih? Nyinyir aja. Ya, kadang-kadang dia tidak pamer-pamer, dia tidak berniat pamer, ibu aja yang hatinya. Tapi di sini semua solehah, insya Allah. Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Kalau tetangganya sukses dia bahagia, tetangganya sedih dia tolong, seperti itu. Ya, jadi kalau orang soleh itu cirinya apa? Menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya sama sekali. Nggak ada di sininya dengki, benci, iri, dendam, nggak ada. Karena kalau di sininya kotor, lisannya juga akan kotor. Kan lisan itu penterjemah hati kan, ibu sekalian, bener nggak? Ya, lisan itu penterjemah hati. Tulisan yang di sosial media juga penterjemah hati. Makanya netizen kadang-kadang suka bilang begini untuk orang-orang yang julid. Ibu tahu julid nggak? Bahasa anak gaul itu. Kurang piknik katanya. Orang-orang yang suka nyinyir, ngata-ngatain orang, jelek-jelekin orang, yang iri dengki kepada orang, yang kata-katanya buruk, kata-katanya kasar, netizen bilangnya kurang piknik. No, sana piknik dulu deh, bahagia dulu deh, biar gak nyinyir hidupnya, kata netizen begitu. Saya mengcopy kata-kata netizen. Mungkin ibu-ibunya kurang piknik kata mereka ya. Jadi kesel di rumah dibawa kesel ke orang jadinya. Intinya adalah kalau kita mau jadi orang-orang yang saleh, ibu-ibu sekalian, kita tahu sebelum kita berkata sesuatu, apakah yang saya ucapkan ini Allah ridha, apakah yang saya ucapkan ini Allah senang, apakah yang saya lakukan ini Allah ridha, Allah senang, atau membuat Allah benci. Karena kita dengan lisan kita menebar permusuhan, menebar kebencian, menebar perpecahan. Tidak. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Bukan dia mengatakan, tahu nggak, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya, itu loh ada berita baru. Amit-amit deh, amit-amit cabang baik dan sebagainya. Lisannya hobi ghibah. Ghibah itu apa? Engkau bicara sesuatu yang benar ada pada dirinya, tapi kalau dia dengar dia tidak suka. Ngomong di belakang, ghibah. Kalau berdusta, fitnah. Dua-duanya sama saja. Al-Hujurat ayat 12, ayuhibbu ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jangan suka cari-cari kesalahan orang lain dan jangan suka bergunjing. Orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini seperti memakan bangkai saudaranya sendiri dan tentu engkau merasa jijik dengannya. Jadi orang mukmin, orang beriman, orang salih adalah orang lain merasa selamat atas kejahatan lisan dan tangannya. Jadi kalau ada orang yang senang kalau kita datang, berbahagialah wahai para ibu, artinya kita membawa kedamaian, kesujukan. Tapi ada orang yang nggak mau dekat-dekat sama dia. Lisannya jahat, perbuatannya zalim, perbuatannya luar biasa menyakiti. Nah itu kita harus hati-hati. Akhlak orang beriman tidak seperti itu. Menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada gunanya. Rasulullah SAW waktu mudanya ingin datang ke acara-acara hiburan, namun Allah selamatkan dengan menidurkan Rasulullah SAW. Kemudian ada anak-anak muda atau bahkan ibu-ibu yang sampai hari ini masih suka nonton drama-drama Korea, sinetron berkepanjangan. Ya, yang mana itu semua khawatir nanti buang-buang waktu atau ngeliat handphone melulu. Kata ibunya, nak bacalah Quran. Mama sendiri ngeliat handphone melulu, Instagram melulu. Anaknya nggak boleh pegang handphone, ibunya sendiri handphone melulu. Coba tanya deh sekali-kali pada anak kita, nak, mama tuh menurut kamu kalau di rumah ngapain sih? Kalau dia bilang, mama tuh di rumah bersih-bersih, suka ngaji, oh itu bagus, alhamdulillah. Kalau dia bilang, mama tuh tukang ngutang, suka belanja-belanja atau suka keluyuran, mama suka nonton sinetron melulu, mama tuh males misalnya. Nah itu jadi anak-anak itu sudah bisa menilai kita kan, ibu-ibu sekalian. Jadi tanya aja iseng pada anak-anak, nah ibu tuh kalau di rumah gimana sih? Ibu tuh masakannya enak, pijitannya enak, rumah bersih. Wah berbanggalah wahai para ibu, anakmu telah menilai engkau dengan baik. Dalam pandangannya engkau adalah idola buatnya. Bukan, ibu tuh kaum rebahan, bahasa anak gaul tuh, yang kerjanya main handphone melulu misalnya. Atau kalau dia bilang ibu tuh
adalah orang yang suka mengaji. Para bapak juga boleh tuh nanya, "Nak, bapak tuh kalau kerja gimana sih? Bapak kerjaannya misalnya apa?" Tergantung anak-anak kita bisa menilai. Kita ini termasuk orang tua jenis seperti apa. Yang jelas dalam surah At-Tahrim ayat 6 dikatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah." Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, jadilah dirimu itu contoh. Orang tua jadikan contoh, jaga dirimu dan anak keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ayah dan ibu menjadi contoh untuk anak-anaknya, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tak berguna. Ada yang mengatakan, "Mama, bapak kerjaannya mohon izin sekali dangdutan melulu, gak pernah ngaji." Ada juga anak-anak yang mengatakan begitu. Jadi kita tidak mau anak-anak kita jatuh di bawah kita di hadapan mereka hanya karena kita melakukan perkara yang tidak ada gunanya. Ketiga, apakah ciri orang-orang saleh berikutnya? Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yakni orang-orang yang menunaikan zakat. Surah Asy-Syams ayat 9 juga ada kalimat qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Perintah zakat itu sangat banyak sekali dalam Al-Quran.